Halo anak-anak kreatif Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Ibu Kasminingsih MPD, Kepala Sekolah SD Ngurkeman. Hari ini Ibu akan menyampaikan belajar dari rumah. Jangan lupa anak-anak melihat di YouTube channel Ruang Siar Guru. Hari ini Ibu akan menyampaikan makanan sehat anak sekolah. Tahukah anak-anak di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, luas sekali, terdiri dari kepulauan. Disebut kepulauan karena terdiri dari 17.000 pulau di Indonesia. Di Indonesia merupakan sumber daya alam yang sangat kaya sekali. Untuk itu, bahan-bahan sumber alam ini dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, khususnya manusia. Manusia membutuhkan pangan. Indonesia merupakan negara agraris. Dari Sabang sampai Merauke ini banyak sekali bahan makanan yang ada di Indonesia. Anak-anak pasti menikmati bahan-bahan makanan tersebut. Anak-anak harus bisa melihat bahan-bahan makanan tersebut setelah diolah, harus tahu mana olahan dari makanan tersebut yang sehat dan aman. Anak-anak kreatif Indonesia, kira-kira makanan aman yang sehat itu yang seperti apa ya? Bahan yang berbahaya dan makanan yang aman itu seperti apa ya? Ayo kita pelajari bersama anak-anak kreatif Indonesia. Setelah menonton siaran ini, kalian dapat memilih mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Mana makanan yang aman dan mana makanan yang tidak aman. Anak-anak kreatif Indonesia, makanan atau jajanan yang ada di sekolah ataupun di rumah, menurut penelitian, makanan khususnya jajanan yang dikonsumsi dari anak-anak belum semuanya aman. Mengapa belum aman anak-anak kreatif Indonesia? Karena ternyata masih banyak sekali makanan yang ada di sekitar kita mengandung bahan makanan yang berbahaya. Apa bahan tambahan makanan yang berbahaya anak-anak kreatif Indonesia? 1, ada borak atau formalin untuk mengawetkan. Biasanya ada ikan asin biar awet sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bakso juga biasa sok pakai borak. Lah itu anak-anak Indonesia. Padahal anak-anak Indonesia, formalin ini biasanya dipakai untuk pengawet mayat. Berikutnya anak-anak kreatif Indonesia, ada pewarna buatan. Biasanya dipakai untuk mewarnai tekstil atau kain anak-anak, tapi dicampur di makanan atau minuman yang warnanya mencolok sekali. Itu sangat berbahaya anak-anak. Karena itu bukan untuk makanan atau minuman, tapi untuk pewarna tekstil. Kemudian anak-anak kreatif Indonesia, pemanis buatan. Manisnya banyak sekali sampai di lidah terasa pahit. Itu anak-anak kreatif Indonesia, makanan yang atau minuman yang berbahaya. Syarat makanan yang sehat dan aman anak-anakku, yang pertama, sehat. Apa itu sehat anak-anak? Sehat itu memenuhi gizi, vitamin yang dibutuhkan untuk perkembangan anak, untuk kecerdasan kalian. Tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Bersih. Bersih dari apa anak-anakku? Bersih dari kotoran, dari debu, dari binatang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga anak-anakku kreatif, aman. Aman di sini tidak mengandung bahan yang berbahaya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Anak-anak kreatif Indonesia selanjutnya, makanan yang anak-anak makan harus betul-betul dilihat, diteliti. Jangan sampai memakan yang berbahaya. Bahan yang berbahaya itu apa anak-anak kreatif? Yang pertama ya, fisik. Bahan berbahaya dari fisik ini anak-anak kreatif Indonesia, yaitu makanan yang terdapat tanah, karet, plastik, rambut yang tidak sengaja bercampur dengan makanan yang kita makan. Yang kedua, kimia. Bahan berbahaya dari kimia
ada borak yang tadi Ibu sampaikan, ada pewarna tekstil, ada formalin, bahan tambahan makanan baik itu pemanis, pengawet. Kemudian yang ketiga, anak-anak kreatif Indonesia, biologis, yaitu yang berbahaya bercampur di makanan kita berupa bakteri. Mungkin akibat pengolahan di rumah atau pengolahan di pabrik yang tidak sehat. Dan juga binatang-binatang yang ada di sekitar makanan. Misalnya anak-anak kreatif Indonesia, semut, kemudian ada cecak, ada lalat, binatang-binatang kecil yang nempel di makanan yang anak-anak makan, itulah yang disebut pencemaran makanan sehat, tidak sehat dari biologis. Anak-anak kreatif Indonesia tetap semangat ya, biarpun anak-anak belajar dari rumah, tapi tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. 5 kunci makanan yang aman ya anak-anak kreatif Indonesia. 1, kenali makanan aman, yaitu bebas dari bahaya biologis, kimia, fisik, dan benda-benda lain. Yang kedua, anak-anak kreatif Indonesia, beli makanan jajanan yang aman. Yang aman itu yang seperti apa anak-anak kreatif Indonesia? Anak-anak harus cerdas. Saat memilih jajanan harus yang cerdas. Dilihat makanan tersebut, apakah menjajakannya di tempat yang bersih, tidak dekat dengan debu-debu kendaraan yang berlewat, tertutup. Jangan sampai anak-anak kreatif membeli makanan yang terbuka, terpapar di pinggir jalan. Harus terlindung dari matahari langsung, bebas dari debu, tidak kena hujan, misalnya pas musim gerimis atau musim hujan pas gerimis, jangan sampai kena hujan. Kena angin anak-anak kreatif ya, kemudian juga asap. Kemudian makanan yang aman berikutnya, anak-anak kreatif Indonesia, buah yang sudah, ya, buah potongan, buah yang dipotong, yang dijajakan itu. Anak-anak harus cerdas, jangan sampai buah yang dipotong itu ditaruh di tempat terbuka. Tapi harus dibungkus, bersih, di meja yang sudah disajikan. Selanjutnya anak-anak kreatif Indonesia, untuk makanan yang aman, tidak dibungkus kertas bekas. Ya, anak-anak kreatif Indonesia yang cerdas ya. Kalau ada jajanan, anak-anak mau membeli, kok bungkusnya kertas bekas, entah itu kertas putih atau kertas koran atau plastik berwarna hitam, jangan dibeli. Ya, anak-anak kreatif Indonesia, demi kesehatan anak-anak semua. Selanjutnya anak kreatif Indonesia, beli makanan jajanan yang aman berikutnya, tidak gosong. Apa maksudnya tidak gosong anak-anak kreatif Indonesia? Masaknya terlalu lama sehingga warna sudah berubah hitam, sudah keras, kenyal, warnanya menyala. Harus anak-anak hindari untuk membeli makanan tersebut. Selanjutnya anak-anak kreatif Indonesia, jangan lupa baca label dari makanan yang anak-anak beli. Setiap makanan yang dikemas ada labelnya anak-anak. Ada labelnya di situ, dibaca dengan seksama. Labelnya itu anak-anak kreatif, ada kandungan gizinya, mengandung vitamin apa saja, berapa cc airnya, itu anak-anak lihat. Dan jangan lupa lihat masa kadaluarsonya atau expirednya, mesti ada di situ. Itu harus anak-anak cermati, jangan hanya membeli kemudian diminum atau membeli langsung dimakan, tapi dicermati labelnya di situ. Karena label yang ada di situ itu sudah izin dari BP POM. Itu ya anak-anakku untuk pembelian makanan yang dikemas. Selanjutnya anak-anakku yang keempat, jaga kebersihan. Jangan lupa waktu mau makan atau setelah makan cuci tangan. Menggunakan sabun dengan air yang mengalir sebelum menyentuh makanan tersebut.
Harus anak-anak kreatif Indonesia rajin melaksanakan itu. Apalagi sekarang anak-anak kreatif di masa pandemi ini, anak-anak membeli jajanan dekat rumah, yang lewat di depan rumah. Itu harus betul-betul dijaga. Sebelum memakan makanan tersebut, cuci tangan dulu. Itu anak-anak. Kemudian yang kelima, peduli anak-anak. Anak-anak peduli dengan temannya. Kalau temannya membeli makanan yang kotor, yang Ibu sampaikan tadi, atau yang tidak tertutup, anak-anak memberitahu temannya tersebut. Mas, Dek, Kakak, jangan dibeli, takut nanti perutnya sakit, nanti menjadi pusing. Itu anak-anak peduli dengan temannya. Sehingga temannya nanti juga membeli seperti yang anak-anak beli. Anak-anak kreatif Indonesia tetap semangat ya hari ini. Sekian ya dari kami, dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Jangan lupa di masa pandemi ini anak-anak harus rajin berolahraga untuk menjaga imun anak-anak ya. Yang kedua, jaga kebersihan. Wajib itu anak-anakku semua. Di situ harus rajin cuci tangan dan gunakan hand sanitizer ketika di tempat umum. Pakai masker anak-anakku Indonesia. Dan jangan lupa ya anak-anak ya, nonton YouTube Ruang Siar Guru. Harus didampingi orang tua, jangan melihat sendiri. Didampingi orang tua, kakak, bunda, ayah, atau orang-orang dewasa yang di sekitar anak-anakku kreatif. Jangan menonton sendiri. Dan jangan lupa anak-anakku saat melihat channel di YouTube Ruang Siar Guru, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih anak-anakku kreatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.